Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Nurfadilah dari Prodi Farmasi dengan NIM 20040150114. Di sini saya dari kelas 3F Imunologi. Saya akan memaparkan terkait pemanfaatan antibodi poliklonal, monoklonal, dan antibodi rekayasa terhadap COVID-19. Apa sih antibodi? Antibodi itu merupakan glikoprotein yang dihasilkan dan dilepaskan oleh sel B sebagai respons dari adanya patogen asing atau imunitas humoral. Antibodi terdiri dari antibodi poliklonal dan antibodi monoklonal. Antibodi poliklonal yaitu diperoleh dari hewan yang kebal terhadap antigen tertentu serta mengenali banyak epitop. Sedangkan antibodi monoklonal yaitu diproduksi dari fusi sel B dan sel mieloma membentuk hibridoma serta mengenali satu epitop. Produksi antibodi poliklonal. Antibodi poliklonal diperoleh dari serum darah hewan yang diimunisasi. Yang pertama yang dilakukan yakni antigen diinjeksikan ke hewan yang diimunisasi. Selanjutnya, limfosit B menghasilkan antibodi, dan yang terakhir yaitu purifikasi antibodi. Lebih jelasnya bisa dilihat dari gambar berikut ini. Kemudian produksi antibodi monoklonal. Tahap yang ke-1 yaitu imunisasi hewan uji. Tahap 2A isolasi sel B dari limpa hewan uji. Tahap 2B kultur sel mieloma. Tahap 3 fusi antara sel B dan sel mieloma. Tahap 4 seleksi sel hibridoma. Tahap kelima seleksi klon, dan tahap yang keenam yaitu ekspansi klon dan purifikasi antibodi. Kemudian, apa saja sih kelebihan dan kekurangan antibodi poliklonal ini? Yang pertama, kelebihannya yaitu mudah, cepat, dan murah. Dan yang kedua, hewan uji yang digunakan bervariasi seperti ayam, mencit, tikus, kelinci, kambing, kuda, dan lain-lain. Kemudian kekurangannya yaitu yang pertama kurang spesifik, yang kedua harus melalui proses pemurnian yaitu purifikasi, dan yang ketiga untuk teknik imunokimia sering timbul reaksi silang. Apa kelebihan dan kekurangan antibodi monoklonal? Yang pertama kelebihannya yaitu lebih spesifik dan lebih cepat dalam menangani suatu penyebab penyakit, dan yang kedua dapat langsung digunakan, dan yang ketiga untuk teknik imunokimia lebih baik hasilnya. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama relatif lebih lama, memerlukan ketekunan dan mahal, dan yang kedua harus melalui proses pemurnian purifikasi karena tercampur dengan antibodi, dan yang ketiga hewan uji yang digunakan terbatas. Adapun antibodi monoklonal generasi baru atau yang disebut juga antibodi rekayasa yaitu antibodi yang dibuat dengan memanfaatkan teknologi rekayasa genetika atau cloning. Alasan terapi antibodi monoklonal bisa untuk pasien COVID-19. Yang pertama, penghambatan fusi peptida antibodi monoklonal penawar anti-SARS-CoV-2 atau anti-ACE2. Yang kedua, struktur protein spike yang terlibat dalam proses masuknya virus dan komponen antigen yang dapat memicu respon imun. Yang ketiga, kemiripan struktur dan fungsi protein spike dari SARS-CoV-2 dan SARS-CoV yang cukup tinggi yaitu 77% menjadi alasan pemilihan molekul tersebut sebagai target antibodi monoklonal. Bagaimana sih pemanfaatan antibodi monoklonal terhadap COVID-19 ini? Yaitu Regnanvimab. Regnanvimab ini merupakan antibodi monoklonal yang dapat menetralisasi berbagai varian virus SARS-CoV-2 dengan cara berikatan pada reseptor binding domain spike protein SARS-CoV-2 dan menghambat interaksinya dengan reseptor angiotensin converting enzyme 2 atau ACE2 dengan mencegah masuknya virus ke dalam sel dan terjadinya interaksi SARS-CoV-2. Regnanvimab ini dapat meminimalisasi terjadinya perburukan dan mempersingkat waktunya perbaikan gejala.
Dosis Regnanvimab yang dianjurkan adalah dosis tunggal 40 mg per kilogram yang diberikan secara infus intravena. Pengobatan ini harus dimulai sesegera mungkin setelah diagnosis dan tidak lebih dari 7 hari setelah timbulnya gejala. Pemanfaatan antibodi poliklonal terhadap COVID-19 yaitu dengan terapi plasma konvalesen menggunakan plasma darah dari pasien COVID-19 yang telah dinyatakan sembuh. Pasien yang telah dinyatakan sembuh telah membentuk antibodi terhadap COVID-19 dan antibodi inilah yang kemudian didonorkan kepada pasien yang tengah menjalani perawatan. Plasma dari pasien yang telah dinyatakan sembuh ini dapat mengeliminasi atau imobilisasi virus, sehingga lingkaran infeksi terputus. Plasma ini pun diharapkan mampu menghindari tubuh dari serangan virus serta memperbaiki jaringan yang telah rusak. Sekian pemaparan dari saya terkait pemanfaatan antibodi poliklonal, monoklonal, dan antibodi rekayasa terhadap COVID-19. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.